Halo Sobat PPPK 2021. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tryout nasional kompetensi teknis profesional IPA untuk nomor soal 36 sampai dengan 45. Oke, kita akan masuk di ilmu pengetahuan alam atau IPA berdasarkan FR pada tahap yang pertama. Sebelumnya kami mentor PPPK mohon maaf apabila ada kendala teknis terkait perangkingan di tryout nasional sehingga tidak bisa kami publikasikan karena ada kendala teknis di email. Namun begitu kita akan tetap memberikan pembahasan dari soal-soal yang sudah kita tryoutkan untuk menambah pengetahuan teman-teman. Yang terpenting adalah teman-teman bisa memperoleh gambaran soal-soal pada FR tahap pertama yang dijadikan tryout nasional. Oke. Kita akan masuk ke 36. Berdasarkan hukum Newton 2 atau hukum kedua Newton, besarnya percepatan yang dialami oleh benda yang bergerak adalah A. Berbanding lurus dengan massa benda, B. Berbanding lurus dengan selang waktu, C. Gaya total sama dengan 0, D. Berbanding lurus dengan gaya total, E. Berbanding terbalik dengan massa benda. Tentu kita tahu teman-teman bahwa yang dimaksud di soal ini adalah sigma F sama dengan M dikali A. Maka kita perlu mempelajarinya perbandingannya antara gaya, massa, dan juga percepatan. Hubungannya menjadi seperti apa? Nah, berdasarkan rumusan sigma F sama dengan M kali A, kalau tadi diminta menghubungkan antara percepatan, maka A sama dengan sigma F per M-nya pindah ruas, seperti ini. Maka hubungannya adalah A dengan F atau dengan gaya adalah berbanding lurus. Mengapa demikian? Berarti ketika A-nya bertambah besar, nilai gayanya juga bertambah besar. Nah, seperti itu. Berarti kalau berhubungan dengan pembaginya, pembagi dari F yaitu M, masanya, maka itu menjadi berbanding terbalik. Ya. Berarti hubungan antara A dengan massa adalah berbanding terbalik. Maka yang sesuai dengan konteks ini adalah jawaban yang D. D tadi apa? Yaitu adalah berbanding lurus dengan gaya total. Percepatan berbanding lurus dengan gaya total dan berbanding terbalik dengan massa. Nomor 37. Diketahui gaya yang bekerja pada sebuah balok besar adalah 500 Newton. Tekanan yang dialami jika luas penambang balok tersebut adalah 2 meter persegi, ini 2 meter persegi, adalah A. 2,5 Newton per meter persegi, B. 25 Newton per meter persegi, C. 250 Newton per meter persegi, D. 250 Newton per meter persegi, ataukah E. 25.000 ya Newton per meter persegi. Jawaban yang tepat adalah C. Kita bisa menggunakan rumus P sama dengan F per A, di mana kita tahu bahwa diketahui di soal tadi teman-teman, yaitu adalah ada gaya yang bekerja sebesar 500 Newton. Maka tinggal kita isikan 500 Newton, A-nya luas penambang areanya 2. 500 dibagi 2 adalah 250 Newton per meter persegi. Maka jawabannya adalah C. Nomor 38. Setelah diberi gaya, sebuah pegas memiliki panjang 25 cm. Bila pegas tersebut memiliki konstanta sebesar 400 Newton per meter pangkat min 1 ya ini meter, maka berapakah gaya yang diberikan pada bekas? A. 25 Newton, B. 50 Newton, C. 75 Newton, D. 100 Newton, ataukah E. 125 Newton. Maka jawaban yang tepat adalah D dengan cara pengerjaan F sama dengan K dikali X. Apakah itu K? Ya. Di sini diketahui teman-teman K di sini adalah konstantanya yaitu sebesar 400. Ya.
400 Newton meter. Nah, kemudian dikalikan dengan X. X-nya itu apa? Di sini tadi soalnya diketahui ya bahwa pegas tadi memiliki panjang 25 cm. Perlu teman-teman hati-hati bahwa 25 cm itu harus dijadikan meter. Sehingga akan menjadi 0,25 meter. Jadi 25 cm jangan lupa diubah menjadi meter, 0,25 meter. Nah, maka jawabannya menjadi berapa? 400 kali 0,25 alias 400 dikali 1/4. Coret-coret. Jadi 100 Newton. Maka jawabannya adalah 100 Newton. D. Nomor 39. Berikut ini merupakan contoh perubahan fisika adalah A. Besi menjadi berkarat, B. Es menjadi cair, C. Kayu menjadi arang, D. CO2 dipecah menjadi O2, E. Susu menjadi basi. Tentu teman-teman sudah cukup familiar dengan soal-soal tipe ini karena di mentor PPPK sudah pernah membahas perubahan fisika, kimia juga ya. Maka untuk perubahan fisika itu seperti mencair, melebur, nah seperti itu ya, menguap. Maka yang sesuai dengan ini adalah es menjadi cair. Karena es menjadi cair berarti adalah perubahan padat menjadi cair atau mencair. Maka jawaban yang tepat adalah B. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang disertai dengan terbentuknya zat baru. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan zat baru ya. Kalau fisika tidak ya. Saya ulangi, perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai terbentuknya zat baru. Jadi hanya berubah wujud, teman-teman. Tapi sedangkan perubahan kimia itu perubahan zat yang sampai dengan menghasilkan zat baru ya. Seperti misal susu menjadi basi, berarti dia ada perubahan zat baru sehingga mengakibatkan rasa basi ataupun juga ada kenampakannya yang berubah gitu. Nah, contoh perubahan fisika bisa menguap, mengembun, membeku, mencair, menyublim ya, dan sebagainya. Maka jawabannya adalah B. Nomor 40. Aktivitas-aktivitas manusia berikut ini yang dapat mengurangi tingkat polusi udara di Jakarta adalah A. Pembakaran sampah, B. Konsumsi rokok, C. Penggunaan kendaraan umum, D. Pemakaian kendaraan bermotor, atau E. Membuang sampah sembarangan. Maka kalau ini ditanya adalah untuk dapat mengurangi tingkat polusi, berarti kita harus cari solusi-solusi yang bermanfaat, yang bernilai positif. A sampai E tentu teman-teman mengetahui sekali, maka yang paling positif adalah apa? Yaitu adalah C. Beberapa aktivitas manusia memang dapat meningkatkan polusi udara di atmosfer, seperti penggunaan kendaraan bermotor, konsumsi rokok, kegiatan industri, penggunaan senyawa buangan seperti fluorokarbon atau CFC, dan penggunaan kendaraan umum untuk berpergian justru akan mengurangi tingkat polusi yang disebabkan atau dihasilkan dari setiap orang yang menggunakan kendaraan pribadi, sehingga lebih sifatnya akumulatif menggunakan kendaraan umum dibanding semakin banyak kendaraan yang ada di jalan semakin berkontribusi dalam menyumbang tingkat polusi udara. Maka jawaban yang tepat adalah C. Nomor 41 yang merupakan proses daur hidup pada nyamuk adalah A. Telur, kemudian pupa, jentik-jentik, setelah itu menjadi nyamuk. B. Telur, belatung, pupa, nyamuk. C. Telur, jentik-jentik, kecebong, dan nyamuk. D. Telur, jentik-jentik, pupa, dan nyamuk. E. Telur, pupa, belatung, menjadi nyamuk. Maka kita harus lihat prosesnya, daur prosesnya seperti ini teman-teman. Dari telur kemudian menjadi larva. Larva di sini dalam hal ini diperankan oleh jentik-jentik ya. Jentik-jentik, kemudian setelah itu pupa, dan kemudian menjadi imago atau nyamuk dewasa. Maka sesuai dengan metamorfosis itu adalah telur, larva, pupa, dan nyamuk. Jawaban yang tepat adalah D. Nomor 42. Sebuah benda setinggi 5 cm terletak pada jarak 15 cm di depan cermin cekung yang memiliki jari-jari kelengkungan 20 cm. Kelengkungan cermin 20 cm ya di soal ini.
Sifat bayangannya adalah, nah, untuk lebih mempermudah mungkin kita perlu menggambarnya seperti ini, teman-teman. Untuk kita memperoleh gambarannya, ya biasanya kan seperti ini gambarannya ya. Kemudian di situ ada F-nya, kemudian ada M, ada ruang 1, ruang 2, kemudian ada ruang 3. Dimana kita ketahui fokusnya di soal ini kan jari-jarinya 20 cm ya, berarti di M sini ya, jari-jarinya ini sampai sini itu adalah 20 cm. Saya tulis di sini adalah 20 cm. Berarti F-nya berapa? Setengahnya ya. Jari-jarinya berarti 10 cm. Nah, bendanya terletak 15 cm. Berarti di sini, teman-teman. Nah, 15 cm di sini. Nah, kalau kita pakai rumusan cepat biasanya kan seperti ini. Benda di ruang 2, maka bayangan akan terletak di mana? Kalau dijumlah menjadi 5, ini 2 berarti di ruang 3. Ya, di ruang 3. Nah, berarti kalau benda di ruang 2 dan bayangan di ruang 3 itu berarti membesar. Kalau kita buat ilustrasinya begitu, kita biasanya membuatnya seperti ini, kemudian nanti melewati sini ya. Nah, sampai nanti bayangannya akan seperti ini ya. Berarti kan dia akan terbalik dan lebih besar gitu ya. Nah, berarti kita karena ini cermin cekung dan bendanya ada di ruang 2, berarti kita nyata, kemudian bendanya setelah dicerminkan akan terbalik ya. Nyata itu gabungannya dengan terbalik, teman-teman. Ya. Kalau maya itu tegak gitu ya. Berarti nyata terbalik. Kita udah dapat nih. Nyata terbalik. Kemudian bendanya di ruang 2, bayangan di ruang 3 membesar, teman-teman. Berarti jawabannya apa? Yang B. Ya. Nyata terbalik diperbesar. Lanjut nomor 43. Sebuah benda setinggi 5 cm terletak pada jarak 15 cm di depan cermin cembung yang memiliki jari-jari kelengkungan cermin 20 cm. Sifat bayangannya adalah, nah, untuk ini cerminnya berbeda dengan tadi ya. Kalau ini adalah cerminnya cermin cembung. Nah, ingatlah teman-teman, kalau cermin cembung seperti spion, berarti dia punya sifat cermin cembung yang paling khas yaitu maya dan tegak. Nah, kalau kita ketahui ya, berarti kalau di spion itu kepala juga tetap menjadi kepala, posisinya di atas ya, tetap berarti maya dan tetap tegak. Nah, kemudian karena kita menggunakan spion itu, benda-benda yang berukuran besar di belakang akan terlihat lebih kecil ya, teman-teman ya. Berarti itu akan menjadi urutannya maya, tegak, dan diperkecil. Nah, maka jawabannya adalah maya, tegak, diperkecil yang A. 44 teman-teman. Cara kerja pembangkit listrik tenaga air atau PLTA memiliki perubahan bentuk energi. Seperti kita ketahui, PLTA pembangkit listrik tenaga air berarti di situ ada air yang memiliki potensi ya untuk menggerakkan turbin. Berarti ada energi potensial yang kemudian mampu menggerakkan turbin dan kemudian menjadi pembangkit listrik. Berarti urutannya potensial gravitasi, kinetik, dan listrik. Yang B. 45. Alat yang mengubah langsung energi matahari menjadi energi listrik, teman-teman. Apakah A. motor surya, B. sel surya, C. panel surya, D. generator surya, atau E. pembangkit listrik tenaga surya? Yang tepat adalah ya betul, panel surya, karena dia mengakumulasi energi matahari untuk menjadi listrik. Demikian video pembelajaran dari Mentor PPPK, semoga bermanfaat. Terima kasih.